Halo Rebaners, dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Balik lagi bareng saya, perawat terkece, terkeren, terupdate, terserah mau bilang apa. Oke kawan, di video kali ini kita akan sama-sama berlatih bagaimana cara mengukur GCS dan trik cepatnya untuk menghafal tingkat kesadaran. Oke, sebelum lanjut seperti biasa, atur posisi rebahan terbaik Anda, pasang headset, dan kita putar intronya dulu. Oke, kita mulai dari pengertian. GCS atau singkatan dari Glasgow Coma Scale adalah suatu skala yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesadaran pasien. Itu untuk pengertian. Lanjut, di derajat kesadaran terbagi menjadi 6. Yang pertama ada kesadaran compos mentis, itu nilai GCS-nya 14-15, apatis 12-13, somnolent 10-11, delirium 9-7, soporokoma 4-6, dan koma nilai GCS-nya adalah 3. Oke, mungkin teman-teman agak susah untuk menghafal compos mentis, apatis, somnolent, terus berapa nilai GCS-nya. Tenang, di sini kita akan belajar bagaimana sih triknya untuk menghafal dan mudah untuk mengingatnya. Di sini trik menghafal tingkat kesadaran, ingat cas desak. Jadi teman-teman yang suka minjem casannya desak, apalagi desaknya cantik kayak desak Ayu Komang, pasti gampang ingatnya. Oke, diingat lagi, disuges lagi pikirannya. Untuk GCS selalu ingat cas desak. Oke, cas desak itu apa aja sih bagiannya? Untuk C, compos mentis. Untuk A, apatis. S-nya somnolent, D-nya delirium, S-nya soporokoma, K-nya koma. Terus berapa nilai-nilai GCS-nya? Untuk compos mentisnya berapa, apatisnya berapa, somnolentnya berapa. Oke, di sini cara menilai berapa nilai GCS-nya. Ingat dulu cas desak, habis itu nilai cas selalu rentangnya 2. Kita mulai dari C. Nilai maksimal GCS itu 15. Jadi rentangnya 2 berarti 15, 14. A-nya 13, 12. S-nya 11, 10. Untuk di grup desak ada delirium, soporokoma, dan K, koma. Rentangnya selalu 3. Jadi delirium itu 9, 8, 7. Kan 3. Untuk soporokoma 6, 5, 4. Untuk koma kan harusnya 3, 2, 1. Karena nilai minimal GCS adalah 3, jadi nilai koma adalah 3. Tidak ada nilai GCS-nya 1 dan 2. Jadi untuk koma saja GCS-nya adalah 3. Nah, dari mana nilai-nilai GCS itu? Kan kenapa bisa 14, 15, terus kenapa bisa 10, 9, 7. Nah, cara menghitungnya kita ujikan pada mata, verbal, dan motorik. Untuk mata, respon matanya nilai maksimalnya 4, untuk verbal 5, motorik 6. Silahkan teman-teman bisa screenshot, bisa di print dan ditempel di tempat-tempat yang gampang Anda jangkau. Misalnya di tempat tidur, jadi di tembok itu Anda tempel. Jadi yang tempat-tempat sering Anda lihat deh. Jadi ini lebih memudahkan untuk teman-teman cepat untuk menghafalnya. Misalnya motorik nilai maksimalnya 6. Jadi ketika mengikuti perintah nilainya 6. Kalau dia tidak bisa mengikuti perintah tapi mampu mengetahui lokasi nyeri, nilainya 5. Silahkan teman-teman bisa baca sendiri. Untuk verbal, mulai dari orientasi penuh, bingung, dia bisa ngomong tapi tidak dapat dimengerti, suaranya tidak jelas, atau tidak ada respon. Setiap tidak ada respon nilainya 1. Itu kenapa di nilai koma GCS minimal nilainya 3.
Silahkan teman-teman, paling penting screenshot ini dan dihafal cas desa. Bagaimana sih cara kita agar cepat mengingat GCS ini? Yang pertama, seperti saya bilang tadi, di print, ditempel di tembok-tembok yang mudah dijangkau, jadi teman-teman akan sering membacanya. Terus yang kedua adalah latihan soal. Untuk latihan soal, teman-teman bisa saling berpasangan atau sendiri. Jadi bayangkan teman-teman menguji pasien, matanya spontan ketika kita datang, atau mengikuti perintah berapa nilai GCS-nya. Jadi belajar buat soal sendiri. Jadi kita di sini saya tidak akan memberikan latihan soal. Latihan soal silahkan teman-teman buat sendiri, jadi atau berpasangan. Jadi saling ujikan, saling buatkan soal sama teman-temannya, nanti dicocokkan. Jadi dengan begitu, dengan sering berlatih, teman-teman akan lebih cepat mengingatnya. Oke, itu saja tips dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Gustro pamit undur diri. Terima kasih.